Pemirsa, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Saya langsung saja menyapa Kidalang Rohmat Hariwijoyo. Yes mas, siap. Kidalang, Ya, ini kita punya cerita apa ya malam ini ya? kita ini kan belum lama kedatangan tamu dari Australia. Ya. Namanya Perdana Menteri Kevin Rudd. Ya. Nah, tapi sejarahnya itu sebetulnya sedang Baratayuda di Australia kan. Iya, ganti-gantian. Antara Julia Gillard Iya, dengan sama si Kevin Rudd. Kevin Rudd kan gitu. Ya. Nah itu kok yang contek ceritanya tuh mirip-mirip di cerita wayang kita kan gitu. Oh, cerita yang mana? Nah kan ini pernah kita dalang tulis di Bisnis Indonesia, tidak ada matahari kembar di langit Australia. Nah, jadi di wayang itu ada perang kembar yaitu si Harjuna dengan si Karna. Oh iya. Nah, itu kan sama-sama anaknya Dewi Kunti. Betul. Satu lembu peteng, satu terang benderangan gitu kan. Iya, iya. Tapi iya, begitu iya. di perang Baratayuda keduanya beradu. Nah ini sama dengan beradunya si siapa? Si Kevin Rudd Rudd dengan si Julia Gillard. Ya. Saling menggulingkan. Yes. Tapi Apa yang bisa kita dapatkan pelajaran dari situ ya sebetulnya? nonton wayang dulu. Oh, nonton wayang dulu. Tapi sebelum nonton wayang dulu, izinkan saya memperkenalkan para narasumber kita yang akan membahas bagaimana Arjuna versus Adipati Karno itu sama dengan Kevin Rudd versus Julia Gillard. Wah, ini gila ini pembahasannya. Ada Mas Abdul Qadir Karding, anggota Komisi 10 DPR RI. Apa kabar, Mas? Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mas? Senyumnya ya. Nggak tahan ya. Biasanya kalau senyumnya begini elektabilitasnya tinggi juga. Tinggi. Iya. Calon menteri baunya calon menteri. Calon menteri ya? Calon menteri. Bos, mudah-mudahan presidennya pas Mas. Nah terus. Nah kenapa Widi? Widi kenapa? Oh iya, ingat-ingat yang ada di sampingnya nanti. Nah, Ya. Widi Mulia atau Widi Bitri. Iya, boleh. Itu kamu mengalami transformasi ya dari Bitri jadi Bitri. Iya betul, tapi udah lebih dari 10 tahun dengan formasi baru sebenarnya. Dengan formasi Widi, Nola dan Cynthia. Itu Jadi dia. formasinya sudah udah makin padat ya sekarang. Pakai ya. kudeta nggak itu? Tidak ada, semuanya dengan damai, dengan baik, dengan cinta kasih kok. Sadap, itu tuh perubahan dengan cinta kasih. Juga tentu saja ada langganan kita juga. Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Atau Mbak Dani aja deh. Ya, Peneliti kita dari LIPI, apa kabar Mbak? Baik, Batiknya cantik sekali. terima kasih. Sama dengan Iya. Mas Farhan. Makasih udah muji juga sama Iya. saya. Baiklah sekarang saatnya saya akan mengajak Anda pemirsa di Indonesia untuk mengikuti dulu kisah pewayangan berikut ini bersama Kidalang Rohmat Hadiwijoyo. Warni pagelaran puniki sarwa sarwi pedalangan TPRI Rohmat Hadiwijoyo Rahayu Wah, iki wangono sono Kurusetra iki. Aku goleki sing jenengane Arjuna.
Lho. Kae ana satriya senopati kembar. Sing Arjuna ndi, sing Kurawa barisane ndi? Apa kae sing jenenge Arjuna ayo iki Hardawalika mbalesake kelawan bapakku mbiyen dipateni karo Arjuna. Oh aja kakek tak kokop bun-bunamu saka dhuwur kowe Arjuna. Dimas Arjuna, kula Koko Prabu. Mau sesawangane ana antariksa mau terang ora ana mendung. Gineo peteng dedet kae pun kakang ora kilap. Kae pakartine musuh kang bakal ganggu gawe nggone kabeh para Pandhawa kan Kurawa nindakake Barata Idza Nangun. Lepasana pusakamu ula kae Yayi. Wes ora usah direwes yo ana ula gedene kok ngene didol kanggo dompet. Ayo ora usah direwes. Wes dados. Wes dikandani orang lemes nganyelke hati. Wes dikandani langsung bakas tanpa basa-basi. Wes molor kaya permen karet. Mari janji metak kok ditunggu nanti wengi ora bali-bali.
semene brang kok eneng rejeki nomplok ya, Truk. Kaya kuwi. Iki ketemu lek kuat didol neng Mampang dadi dompet dadi duit iki. Dipeset dikilokke dadi. Ayo, Gong. Diguak ulane, Kang. Ayo, Truk, sampake. Mas Permadi, kula Koko Prabu. Kae Rakanto ing Awangga wis medhun saka kreta. Aja ngilangake Subasita, ngaturna sembah Yai. Astina Maha Prabu Duryudana alon denya angandika wong Yai Bratasena den kapareng dene Yai Bratasena dene kaparang dene Duh Koko Prabu Rijing Andika ngaturaken pangabekti Koko Prabu kadangipun Kakang Yai awake dhewe dilairake Ibu Kunti pun Kakang kang tinemu tuwa Yo Yai. Pun Kakang yang nyawang kaya ngene lakon iki, Yai. Hatinipun Kakang kaya dirujit-rujit dene dilareke mbarep. Ora iso paringi conto kan adi-adiku para Pandhawa. Malah lakone kaya mengkono, Yai. Gage wong bagus kowe bakal matur apa, Yai? Duh Koko Prabu. Dosa menapa dene kula ingkang rayi wakedah wantun majeng ngadepi paduka Koko Prabu. Malah rikala enggal menika kula aturi kondur dhumateng empal para kadang Pandhawa. Yai, aja puthul nalarmu. Nalika setahun kepungkur Rakanto Prabu Kresna wis sabjagong kelampun Kakang. Nalika semono malah pun Kakang dithithuk supaya ngumpul kelawan para Pandhawa. Nanging Yai, apa siadi kekilapan yen to majunipun Kakang iki sejatine ora mikirake diri pribadinipun Kakang.
Nadyan pun Kakang ngumpul kan para swata Kurawa nanging kebatinanku ora liya teng tak pikir rina kan dalu tan ana liya ya kadang-kadangku para Pandhawa. Jadi kudu ngerteni yen to kaya ngapa wirangipun Kakang ya kene pun Kakang bakal ngumpul kelawan Siadi lan para kadang Pandhawa. Ibarate digaweke kandang emas nanging kaya cecethataning manuk. Apa kuwi sing tak karepake lan pun kadang mutua iki, Yai? Tebi saking pamanggih paduka Prabu. Yai. Ayo Yai netepi kewajibaning para satriya. Yen to pun Kakang manunggal klan Pandhawa padha karo pun Kakang ora mikirake kelanggenganing para pepunden Kanjeng Ibu Kunti. Ya kanthi pun Kakang kumpul klan para Kurawa dadekake kwanene Yai Prabu Duryudana nggone maju perang Baratayuda. Yai, ayo netepi daramane satriya. Yai, ayo suwang-suwang Yai. Aktivitas kami berbeda-beda, tapi satu yang sama, madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Mangungkung kanduan rimang wong leleno tanpa kanen mengku dia utama leleno tanpa kanen mengku dia utama duh Kanjeng Rama apa mantuku bocah bagus karena ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami dene paduka Kanjeng Rama kersa dados kusiripun kula ngadepi kadang kula nem Dimas Arjuna Kanjeng Rama iya ana unen-unen anak polah bapa kepradah wiwit pasanggrahan mau pun bapa wis nyarujuki yen to gembleng TKT bakal dadi kusir
ora usah dimasalahake kaya dalang-dalang liyane. Sigar mrapat tanganmu. Kowe ala tanpa rupa wis nyuwargake karo anakku si Dewi Surtikanti. Ayo. Kono tau pamake kowe dadi raja sehari. Kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Sampun wonten keteking jaja dumugi walikat. Yen to kula kedah sowan wonten ngarsa ingkang akarya jagat rikalenggan menika. Pusit to. Wong perang ngono kudu sabar nganti tekaning salah siji kang mati. Nanging apa kowe lali kondange nata ngawangga kuwi kanggo Naracabala? Nggenya perang panah satriya kekalih saka ngantariksa katingal kekembaran kaya ora ana bedane sarambut nenggih Nerpati Basusena klan Harjuna kados dene diencoki lemut Harjuna kenging nampani panahipun nata agung ing ngawangga. Panah dipanah males wialas kados udan rame nggone Bantayuda. Nalika semanten Raden Harjuna mentang langkap senjata pamungkas nenggih pusaka Pasopati, pusaka panah kang ana wujud gambar nanggal wulan sepisan. Jemebret swarane kaya kilat dados pejahe Sang Nata Agung ing ngawangga. Sang Nata Agung ngawangga dadya kagiat para Sata Kurawa.
kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Nah pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Baiklah, ini Kidalang, kadang-kadang Kidalang nih idenya liar juga sih. Kok ya wayang bisa dihubungkan dengan pergantian pucuk pimpinan, gak cuma pucuk pimpinan Partai Buruh Australia, tapi juga pucuk pimpinan pemerintahan Australia. Dari mana idenya nih Kidalang? Ini supaya wayang itu bahwa betul budaya wayang adalah solusi permasalahan bangsa. Tidak hanya bangsa Indonesia tapi bangsa Australia pun ada. Dan kebetulan waktu itu memang ada ceritanya Mas Farhan. Gimana? Pas ada voting kejar-kejaran itu, Iya. Kidalang pas di Melbourne. Nah, kebetulan ada tugas di Hotel Hilton, lihat TV layar lebar itu. Jadi di sana itu yang unik itu apa? Besok pagi ganti presiden itu malamnya itu udah tidurnya nyenyak aja gitu loh. Kalau Nggak kita ada masalah nggak ada apa-apa ya? masalah apa-apa. Jadi jam 7 voting pergantian Perdana Menteri gitu. Besok pagi udah orang ke kantor-kantor, ke restoran, kerja restoran. Jadi orang nggak peduli lagi seolah-olah gitu. Nggak ada guru-guru, Guru-guru nggak ada nggak ada. huru-hara, nggak ada ketegangan. Ya, itu yang perlu kita contoh di sini. Kalau sini enggak, begitu kalah bikin partai tandingan kan gitu. Kan gitu. Kalau partai pertandingan, kalau enggak jadi air nggak mau nyawik, jadi daun nggak mau nyobek kan gitu. Jadi musuh bebuyutan. Kalau di sana walaupun berbeda politik, tapi mereka sama-sama membesarkan partai buruh. Oke, menurut Kidalang kenapa ya begitu ya? Masyarakatnya atau para politisinya? Karena udah tahu tujuan berpolitik itu untuk mensejahterakan masyarakat betul-betul diimplementasikan di sana. Bukan untuk menciptakan guru-guru. Bukan, sama dengan si Karno dengan si Arjuna tadi kan. Iya. Jadi dia perang itu dia berempat ngomong dia. Kalau saya nggak ikut perang melawan Pandawa, nanti Pandawa apa itu Kurawa nggak berani perang melawan Pandawa. Akhirnya nggak jadi Bharatayuddha kan gitu. Nggak ada penyelesaian. Nah, jadi walaupun beda pendapat, tujuan sama, unggulnya si Pandawa. Sama dengan si Kevin sama si Julia Gillard tadi kan. Walaupun berantem tapi tujuannya untuk menaikkan elektabilitas partai buruh di Australia. Nah, mbok ya Bukan untuk memecah belah partai. betul. Jadi tidak ada goro-goro di masyarakat, harga-harga stabil, semua aman dan sejahtera. Lah, Gitu. sebetulnya ya, kalau kita melihat hal seperti itu, kalau saya kan melihatnya gini, artinya kalau kita memang mau melakukan perubahan yang signifikan tanpa menimbulkan tensi yang tinggi atau juga goro-goro, kita harus berani bertanding. Agak paradoks sih, tapi apakah memang begitu di politik? Ya, saya kira begini ya, kita harus melihatnya banyak sisi ini. Sisi pertama, tradisi politik di negeri kita memang masih terlalu baru, masih terlalu muda untuk konteks setelah pasca 98. 98. Karena ketika zaman Pak Harto itu memang kita semua serba tertutup, serba tidak boleh, Serba diam-diam. serba diam-diam sehingga syahwat politiknya itu terpendam gitu ya. Apakah sekarang kita terlalu lantang? Tidak juga. Jadi maksud saya begini Mas Farhan, tradisi politik itu penting. Ya. Nah, tradisi politik itu lahir dari pertama kebiasaan masyarakat kita, Iya. yang kedua sistem politik yang kita bangun, Iya. yang ketiga contoh-contoh yang kita berikan. Iya. Nah, itu. Kalau mendengar paparan sang pelakunya langsung, Nah. kayaknya it's no big deal lah, biasa dalam politik gitu kan. Ya, tapi begini. Saya mengalami banyak pengalaman bahwa di Indonesia itu memang karena politik orang bisa bunuh-bunuhan, Iya. ya kan? Pilkada di beberapa tempat, ya kan? Kemudian betul kata Kidalang tadi, kalau kalah di sini bentuk partai baru, Iya. kalau kalah di situ bentuk Faksi baru. sempalan. Ini saya kira memang harus dilihat sebagai sesuatu proses, tetapi tidak boleh lama-lama. Dia harus cepat.
supaya kita tidak berputar di sini terus di transisi yang lama. Kita ingin supaya segera menuju ke demokrasi yang sesungguhnya. Widi, sebagai warga negara biasa seperti saya, Iya. yang memang tidak masuk dalam putaran proses politik dan perubahan itu, sudah merasa secure belum melihat pergulatan politik yang terekspos ke mata kita? Sebenarnya diberi kesempatan seluas-luasnya sih ya, semakin kesini tuh untuk kita masyarakat awam itu untuk bisa makin melek sama politik. Saya terutama orang dari seni gitu ya, memang sebenarnya masih dalam rangka membuat diri semangat untuk bisa menikmati kancah politik juga gitu. Meskipun sampai sekarang tidak pernah bisa sanggup punya keinginan untuk ikut terjun, tapi paling tidak saya punya paradigma yang lebih baik dari sebelumnya tentang kinerjanya para politikus gitu. Jadi kamu buat saya percaya bahwa kenyamanan itu masih belum terutama, apalagi ditanya apakah secure atau tidak, tentunya masih jauh. Tapi paling tidak makin kesini saya masih makin lihat kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bisa belajar dan bisa ikut serta. Tahu jadi kamu gitu. percaya bahwa arahnya sekarang udah on the right track? Bukan masalah jalurnya benar atau tidak, tapi paling tidak masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa benar-benar memilih yang mana nih. Dikasih lihat ini loh, oh ini kelihatan kok yang elektibilitasnya itu tidak tinggi atau yang tinggi gitu. Oke. Mbak Dani, dari perspektif keilmuan ya, ini kan kita akhirnya bicara soal partisipasi politik masyarakat. Di beberapa kota dan daerah, partisipasi dikhawatirkan malah itu kok jadi menurun. Apakah benar seperti kata Widi bahwa masyarakat masih punya kepercayaan terhadap proses ini, atau jangan-jangan ada skeptisme nih dari masyarakat yang bilang, adalah pusing lah, ribut mulu, udah deh sana pilih-pilih sendiri, aku mau liburan aja gitu. Gimana Mbak? Ya, mungkin setelah reformasi ini kita kan dihadapkan oleh beberapa pengalaman ya, bagaimana bahwa ternyata ganti presiden, ganti kawan-kawan legislatif segala macam, ternyata ada banyak kasus-kasus, banyak contoh-contoh yang ternyata antara kata dengan fakta tidak nyambung gitu ya. Janji-janji ketika kampanye, kemudian ketika mereka jadi, dan itu gapnya terlalu besar gitu. Sehingga dari sana kemudian sikap skeptis itu kan lama-lama muncul gitu ya. Kayak Kapalen. Beda dengan kasus yang di Australia misalnya. Kita melihat bahwa masyarakat juga dewasa dalam berpolitik. Artinya perpindahan dari pertama rat ke Gillard ke rat lagi itu kan melalui logika masyarakat bermain juga gitu. Bahwa kemudian Gillard nggak populer lagi itu karena selama masa kepemimpinannya ternyata dia belum membuktikan apa yang ini. Misalkan ekonomi dalam krisis, kemudian suku bunga kecil, pengangguran meningkat, sehingga ketika terjadi pemilihan lagi, calon rat maju lagi, akhirnya mereka memilih calon alternatif yang diharapkan bisa memperbaiki kondisi memenuhi janji-janji itu. Jadi kematangan demokrasi itu mereka sudah relatif tercipta. Oke, jadi masyarakatnya matang, politisnya ikut matang. Saya akan menuju ke sana nanti ya, karena itu nanti akan jadi sebuah lingkaran yang nggak berhenti-berhenti nih. Cuma saya pengen nanya ke pelakunya dulu nih, Mas. Susah ya Mas mewujudkan janji kampanye itu Mas? Iya, memang harus diakui agak susah. Tetapi jadi lebih gampang bikin janjinya daripada mewujudkannya. Iya pasti, kalau itu pasti. Tetapi menurut saya begini, harus mulai untuk tidak melakukan itu. Artinya berjanji semampu kita saja, semampu yang bisa kita kerjakan. Lantar nggak seksi loh di mata ini, di mata pemilih? Itu resiko. Oh gitu? Iya. Yang penting jujur? Yang penting kita bisa proporsional daripada nanti menyerang kita sendiri pasca itu. Berat juga ya? Iya, beban, bisa stroke kita. Mbak Dani? Iya,
Bisa Sebenarnya bener. menarik apa yang ditanyakan Mas Farhan tadi, bahwa sebetulnya kesenjangan atau gap antara yang dijanjikan ketika kampanye dengan sekarang ini kan bicara kita normatif dengan faktanya seperti Iya, apa. iya. Jangan-jangan kita sebetulnya ketika kita bicara hal-hal yang normatif itu jangan-jangan penting untuk meletakkan yang normatif itu sebagai tujuan. Iya. Kita nggak alergi terhadap hal-hal yang normatif. Tetapi dalam mencapai tujuan itu kan harus ada konkret, bukti konkret, proses konkret yang terukur masyarakat. Nah masalahnya kita itu lama dalam jargon, kemudian hal-hal yang normatif, yang idealis. Tetapi di sini ini kita agak kosong dan kedodoran dalam menerjemahkan atau mengoperasionalisasikan konsep yang normatif itu. Kalau gitu kita ke Widi, yang namanya ukuran konkret, para pemimpin ini udah deliver apa yang mereka janjikan, buat kamu apa sih? Masyarakatnya lebih sedikit komplain ya. Kalau Oh, buat iya? saya gitu. Oh Kalau jadi dengan- makin dengan sedikit sendirinya- komplain artinya terpenuhilah itu. Ya, jelas gitu. Karena kan keinginannya semua rata. Meskipun masyarakatnya beragam, tapi semua pengen tentram kan, pengen mendapatkan kesejahteraan itu tadi. Kalau buat saya sih, siapapun itu yang ada di atas yang memimpin gitu ya. Kalau memang bisa bikin hati tentram, terus kelihatan gitu bahwa ya dari segala permasalahannya itu satu persatu itu udah tuntas, saya rasa sih itu udah Ada terpenuhi. nggak satu komplain kamu sebagai anggota masyarakat yang merasa, wah aku udah nggak perlu komplain lagi karena sudah terpenuhi gitu? Saya rasa sih sampai detik ini masih belum ya. Wah ini mah sedikit- warga negara ideal di mata para politisi, Iya. bagus. Mas Farhan, boleh nggak sedikit Boleh. menjawab apa yang dikatakan Mas Karding? Sebetulnya Ya. kita juga nggak fair juga kalau misalkan kita komplain dalam artian tadi yang saya katakan bahwa seakan-akan kita nih kok tidak pernah melihat bahwa kawan-kawan ini juga melakukan upaya. Ya, tidak melakukan upaya. Proses Ya. itu tidak ini. Ini karena itu tadi Mas. Jadi kita bicara di tataran normatif saja, tetapi lupa menjelaskan ini sehingga yang terjadi adalah rakyat tetap tidak melihat itu terpenuhi. Sementara sebetulnya kan nggak fair ketika ada juga upaya-upaya yang dilakukan juga. Komunikasi politik juga mungkin ini kita tahu lah ya kekuasaan itu pasti perlu kampanye, perlu janji-janji. Tapi masalahnya apakah janji-janji ini dengan faktanya itu Nyambung. tadi. Jadi penting untuk mengoperasionalisasikan dan mengkomunikasikan ini Langsung secara aja. politis. Ya, ada masalah yang dihadapi oleh politisi. Yang ini saya alami, saya kira. Pertama, bagaimana menjelaskan dan menyampaikan itu ke publik. Ya, Ruang kita di publik ini terlalu terbatas, tetapi juga bukan karena keterbatasan publiknya. ya. Saya kira harus ada pola ya di sistem media kita ke depan itu bahwa ada khusus mungkin channel ya. Channel yang khusus bicara soal seluruh agenda pembangunan Iya. yang disampaikan oleh pemerintah maupun DPR, yang kritik juga terus ada. Itu channel bisa ditonton terus menerus setiap hari 24 jam. Mudah-mudahan Nah, channel misalnya itu. begitu kan menarik ya. Iya. Daripada sekarang ini sepotong-sepotong disampaikan ini ngomong A katanya salah, padahal belum tentu. Contoh kasus. Selama ini yang di syuting itu kalau di DPR, saya kebetulan anggota DPR ya. Di syuting itu yang paripurna. Paripurna yang, Yang pas pada ngorok. tidur. Pas tidur. Pas tidak hadir, kosong gitu kan. Padahal sesungguhnya fakta pertarungan sesungguhnya itu maaf bukan di paripurna. Iya. Justru di komisi atau pembahasan sidang-sidang tentang undang-undang atau Itu. yang lain. Itu bisa sampai jam 2 malam kita. Siap. Oke, Mas, kita Bisa akan sampai dulu jam sebentar berapa? ya. Iya. Kita break dulu sebentar karena bagaimanapun juga ini adalah salah satu bentuk edukasi untuk kita untuk belajar fair. Ntar ya, kita sambung lagi setelah jeda berikut ini masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Saya pengen ke Kidalang yang sering melahirkan atau menyebarkan buah-buah pemikirannya lewat akun Twitter @rhadiwijoyo. Kidalang, Ya, Mas. gimana komentar Kidalang soal diskusi kita tadi?
mengalir seperti air, jadi saling mengisi gitu loh. Iya, sadar. Nah, tapi kalau dari substansinya, kontennya gitu ya? Enggak, saya pikir benar apa kata Mas Karding tadi dan Mbak Dani dan Mbak Widi tadi. Jadi harus ada balance lah untuk pemberitahuan apa pelaku demokrasi, pengamat maupun sebagai warga sipil atau warga masyarakat yang menerima janji-janji dan yang terpenuhi dan tidak. Saya perlu menggarisbawahi juga, menambahin Mas Karding bilang tadi bahwa yang disut di paripurna yang tidur. Itu pun digambarkan di cerita wayang kan juga gitu tadi. Jadi untuk membedakan mana yang Karno, mana yang Harjuno pun warga masyarakat pun bingung, dewa pun bingung, kok sama-sama ganteng kan gitu kalau janji-janji kan ya. Sama dengan si Hardowaliko yang menjelma ular pun bingung mau melihat mana yang Karno yang sebenar, mana yang Harjuno kan, karena sama-sama memperjuangkan suatu kepentingan yang lebih bagus kan gitu. Tapi adanya adalah kepada perilaku masing-masing kan gitu. Jadi kalau di dalam sidang paripurna itu kan bukan drill pertempuran seperti Mas Karing bilang, tapi di komisi-komisi bahasa sampai jam 2 pagi nggak pernah disuting kan Mas gitu Mas ya. Iya, ya yang jaga kameranya juga udah tidur kali Mas. Nah, gitu Mas. Nah, kalau gitu saya pengen nanya ke Mas Karding lagi Mas. Sebetulnya kalau dalam sebuah pertempuran itu, pertempuran nyata itu ya, artinya lobby politik, perdebatan, diskusi dan lain-lain. Kepentingan apa yang dibela di sini? Ya, tentu masing-masing ya. Masing-masing partai punya ideologi, masing-masing anggota DPR taruhlah contoh ya, politisi itu punya ideologi. Nah, ideologi mereka yang sering beradu. Contoh misalnya kita bahas soal undang-undang tentang pertembakauan misalnya. Orang yang anti tembakau, yang pro rokok putih, dia akan ngomong tembakau harus hilang di Indonesia. Tapi orang kayak saya yang konstituen saya di Temanggung, saya akan membela kretek ini semaksimal mungkin karena saya melihat banyak kepentingan untuk kehidupan orang banyak di sana. Itu katanya pertentangan yang luar biasa itu sudah ramai. Kalau apalagi kalau bahas undang-undang gitu ya, undang-undang satu DIM, daftar inventarisasi masalah itu bisa dibahas berdebat sampai 1 jam. Padahal ada 400 sampai bisa 1000 DIM dalam satu undang-undang itu. Nah itu yang kayak gitu itu kan menurut saya perlu cover lah ya, perlu cover sehingga masyarakat juga tahu bahwa di sisi buramnya DPR itu politisi ada juga lebih banyak yang lebih baik. Nah ini yang jadi artinya gini, para pelaku politik ini kalau saya analogikan sebagai Arjuna dan sebagai Karna kan bertempur untuk sebuah kepentingan yang sama. Artinya kepentingan kesejahteraan. Nah, tinggal masalahnya sekarang tentu kalau di wayang alhamdulillah ada dalang ya. Atau kalau saya analogikan lah ada pimpinan. Apakah para pimpinan sudah menjalankan fungsi sehingga pertempuran ini berjalan dalam koridor yang benar dan pada ujungnya tetap kepentingan bersama gitu? Saya kira kita menuju ke sana walaupun tentu belum semua karena kan masih banyak kekecewaan kata Mbak Widi itu kan masih banyak protes, tetapi sebenarnya dalam sejarah kita banyak ya. Ketika merumuskan Pancasila soal kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu kan perdebatannya luar biasa Pak itu. Dan itu mengancam keutuhan, tapi karena kepentingan keindonesiaan, kebangsaan selesai. Nah, kita berharap bahwa pemimpin itu adalah satu tujuannya adalah untuk keindonesiaan kita, bahkan keinternsionalisan kita. Yang kedua adalah untuk kesejahteraan, kemakmuran. Titik itu. Wahai rakyat Indonesia, aku menunjukmu Widi. Yes. Saya walaupun saya sebetulnya nggak fair sih nunjuk bahwa pengamat sama politisi itu bukan rakyat, kita yang ngapa-ngapain adalah rakyat. Iya, padahal mereka juga double. Padahal sebetulnya mereka juga rakyat ya. Apa sih harapanmu deh pribadi aja? Nggak usah mikir sama-sama dulu deh. Saya sih kepengen ada kedewasaan ya dalam dalam masyarakat itu juga untuk benar. Jadi kita bersinerginya kan enak karena yang di atas yang kalangan politisi lah pasti kan memperjuangkan hak-hak masyarakat juga. Jadi kalau udah ada skeptis tadi terus lalu usaha-usaha yang sedemikian keras dilakukan oleh politisi itu tidak ketemu gitu kan rasanya sia-sia gitu. Karena
selama ini meskipun kami mengeluh, tapi kami punya harapan besar gitu bahwa memang apa yang dijanjikan akan suatu saat terwujud gitu. Jadi kedewasaan dalam saling percaya. Lalu ini loh, sebenarnya sih mudah aja ya buat kami para masyarakat itu percaya lagi adalah dengan oke lah, nggak usah di kalangan politisi ya. Namanya janji, kita sebagai diri sendiri berhubungan pun pasti selalu ada janji. Iya, iya. Ada kekurangan apa segala macam juga pasti saling maaf dan saling memperbaiki gitu. Jadi sebenarnya bahwa keyakinan di depan itu loh, misalnya para politisi itu kalau ngomong kadang-kadang gitu ya, kalau saya lihat banyak sekali yang nggak istilahnya saya berpikir nih melalui seleksi cara ngomong yang baik nggak sih gitu misalnya. Jadi ada beberapa profil yang saya nggak perlu sebutkan gitu ya, yang kok nggak usah kayaknya disebut, udah kebayang kok sama kita. nah gitu. Jadi itu merusak citra, jelas itu merusak citra ya apa namanya? Para pelaku politik ini sendiri. Betul gitu. Jadi buat saya untuk membuat kami percaya lagi gitu ya, ya kita pisahkan dulu lah janji-janji itu kan toh sama-sama, nggak mungkin ada satu orang superhero yang bisa memenuhi semua janji. Betul. Tapi paling tidak punya punya pada saat bicara dia tahu bahwa ini media, bahwa ini waktunya terbatas, bahwa yang mendengarkan banyak. Jadi tolong cara bicaranya juga diperhatikan, diperbaiki. Jadi komunikasi itulah yang menjadi senjatanya. Selain partisipasi, kepercayaan, kemudian medium untuk komunikasi sendiri, cara berkomunikasinya. juga teknik berkomunikasi Betul. dibenerin dong gitu ya. Betul. Mbak Dani gimana? Ada komentar nggak? Iya, kita kan sering bilang kalau misalkan ada hal-hal yang salah di masyarakat kita langsung bilang negara tidak hadir. Apakah negara hadir? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya, benar, Sekarang benar. dalam konteks yang sama, saya pikir kita juga akan pertanyakan pada partai politik misalkan. Apakah partai politik hadir untuk mematangkan demokrasi kita? Misalnya seperti itu. Bicara demokrasi, kita bicara partisipasi. Bicara soal distribusi kekuasaan itu seperti apa didistribusikan. Terus kemudian kita bicara bagaimana wajah kekuasaan kita itu akan ditampilkan oleh partai politik. Jadi sebetulnya suka atau tidak suka, kita tetap butuh partai politik gitu. Tetapi masalahnya partai politik yang seperti apa yang kita butuhkan. Tentu saja seperti yang dikatakan Mbak Widi tadi bahwa kita juga butuh politisi-politisi yang mumpuni, politisi-politisi yang dewasa, politisi-politisi yang mungkin dalam konteks yang kita bicarakan malam ini adalah yang terjadi di Australia adalah seperti itu. Bagaimana masyarakat tanda kutip menghukum politisi yang dianggap tidak mampu menyejahterakan masyarakatnya gitu. Dengan menggantikan orang yang dipercaya. Iya. Ya. Prosesnya di dalam partai politik tentu ada beban yang sangat besar. Saya kebayang siapapun yang ada di partai politik itu pasti bebannya berat sekali. Artinya apa? Harus bisa mewakili kepentingan konstituen. Bagaimana sebetulnya cara paling efektif yang selama ini Anda alami sendiri di dalam partai politik? Dalam partai untuk bisa mengetahui, mendengar, meresapi dan berempati terhadap kepentingan yang Anda wakili. Kalau pengalaman pribadi saya turun. Ketemu langsung. Ketemu kita. Kalau tidak ketemu saya kira tidak bisa. Jadi kalau cuma baca koran saya kira tidak bisa. Kita harus turun ke basis-basis massa sehingga memang kita berdialog. Kenapa ini kita perlu turun? Karena mereka semua belum tentu juga terekspos dan baca berita. Ya. Jadi kita harus betul-betul turun ke mereka, apa yang mereka hadapi, Ya. masalah apa yang mereka hadapi. Tapi menurut saya tidak semua juga politisi turun begitu, Iya. tidak semua. Walaupun bukan berarti saya turun, hanya saya yang turun. Saya kira, tapi harus ditradisikan bahwa kerja-kerja politik yang ideal dan sesungguhnya itu harus dijalankan supaya partai ini punya marwah menjadi baik, menjadi citranya menjadi baik, dipercaya dan seterusnya. Ada tools apa saja yang dimanfaatkan? Maksudnya? Tools jadi dari mulai metode sampai ke alat-alat untuk survei segala macam apa saja yang dimanfaatkan? Kita hari ini masih banyak tradisionalnya saya kira ya. Politisi rata-rata sih masih tradisional. Kalau kayak saya sih masih ya kadang-kadang lewat media ya, tetapi lebih banyak memang kumpulkan atau datangi kalau ada kasus atau ada kebutuhan apa dari mereka. Widi, kalau sampai diundang oleh kan teman-teman kita banyak nih yang masuk ke politik kan ya. Terus kalau mereka ngundang nih, datang dong, aku mau memaparkan visiku gitu.
ada males, males udah deh kayak MLM jadinya gitu. Ada gitunya gak sih? Terus terang saya belum pernah dengar tuh ada yang sistem mengundang untuk bisa kayak gitu ya, belum pernah dengar. Tapi malah pernah ditawarkan gitu loh untuk bisa bergabung dalam sebuah partai apa gitu. Saya sih cuma sederhana. Kamu mengiyakan atau tidak? Kenapa? Ajakan itu kamu iyakan atau tidak? Enggak. Enggak. Jadi bukan Kenapa? karena malas. Bukan karena malas, karena merasa tidak sanggup Iya. dan merasa tidak tertarik sama sekali Iya. gitu ya. Dan saya merasa saya masih apa ya namanya ya, masih sebenarnya gini, saya nggak mau bilang malas dan memang saya nggak malas gitu, malah pengen tahu gitu ya. Tapi intinya adalah masih belum percaya aja gitu, masih belum terlalu percaya gitu. Dan kita nggak akan datang, kita nggak akan menyukai sesuatu yang kita nggak percaya dari awal, itu aja. Mbak Dani, kita punya potensi untuk melahirkan politisi berkualitas nggak sih? Saya di tengah skeptisisme yang ada di kita, Iya. saya pikir kita harus juga menciptakan optimisme itu karena kita Iya. yakin banyak juga kawan-kawan yang memiliki kualitas yang mumpuni untuk menjadi politisi. Nah itu tadi saya pikir justru kita ini adalah tantangan bagi politisi itu sendiri di tengah pragmatisme dan skeptisisme masyarakat yang ada. Ini tidak cukup lagi bicara soal janji semata atau bicara soal jargon semata karena berkali-kali rakyat kemudian menjadi tahu oh pola-polanya seperti itu. Sehingga harus ada strategi atau siasat yang jitu bagaimana caranya agar masyarakat percaya lagi tanda kutip untuk apa yang dikatakan atau disampaikan oleh para politisi. Jadi pada akhirnya kembali ke sebuah pertanyaan, apakah memang para pelaku politik ini, para politisi ini dan partai politiknya tentunya bisa menciptakan sebuah pemahaman yang akan menimbulkan kepercayaan. Tentu caranya adalah seperti kata Mbak Dani tadi, strategi yang jitu dengan teknik-teknik yang memang kena di hati kita. Mas, mudah-mudahan bisa menemukan cara yang berkembang terus dan juga mendidik, nggak cuma mendidik kita masyarakat tapi mendidik ini calon-calon pengganti yang luar biasa ntar ya. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan. Widi makasih banget. Kita harus bisa ya. Sama-sama. Harus bisa ya Mas ya? Bisa. Harus bisa. Mbak Dani Amin. makasih ya. Sama-sama Mas. Kidalang, Tos jarak jauh. Kos jarak jauh dan kita tunggu lagi buah-buah pemikiran dari Kidalang Rohmat Hadiwijaya lewat akun Twitter @rhadiwijaya. Saya Farhan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.